Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media Enamliko, bertemu lagi kita dalam Simeka, Sirah Menjelang Berbuka. Kita akan berbicara, akan berdiskusi tentang sebuah kisah diskusi antara Imam Al-Ghazali dengan muridnya. Pada suatu waktu Imam Al-Ghazali memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya. Pertanyaan yang diberikan murid Imam Al-Ghazali kemudian dijawab oleh muridnya. Di situ ada nilai-nilai hikmah yang bisa kita petik pelajaran dari diskusi antara Imam Al-Ghazali dengan muridnya. Pertanyaan pertama, Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku," kata Imam Al-Ghazali, "menurut kalian apa sesungguhnya yang paling dekat?" Maka murid Imam Al-Ghazali menyebutkan semua yang dekat-dekat. Kata murid Imam Al-Ghazali, yang dekat itu adalah keluarga. Ada lagi yang menyebutkan yang dekat itu adalah sanak famili. Maka semua yang dekat-dekat disebutkan oleh murid Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab sendiri, "Wahai muridku, semua yang kalian sebut itu memang dekat. Tapi ada sesungguhnya yang paling dekat. Yang paling dekat itu adalah kematian. Setiap kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Setiap kita juga tidak tahu berapa usia kita diberikan jatah oleh Allah. Maka kematian itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yang dekatnya tidak berjarak dengan kita. Dalam ayat disebutkan oleh Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjawa pasti akan merasakan mati. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa, dan jangan pernah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim yang sesungguhnya. Mati adalah rahasia Allah. Allah tidak sebutkan di mana tempat dan di mana kita mengalami kematian itu. Tapi Allah kunci di ayat itu, jangan pernah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam yang sesungguhnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat dan tidak ada waktu sesungguhnya kita untuk berleha-leha menghadapi kematian. Kemudian pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya, "Wahai muridku, kalau tadi saya sudah bertanya apa yang paling dekat, maka selanjutnya saya menanyakan apa yang paling jauh menurut kalian?" Maka murid Imam Al-Ghazali menyatakan, yang paling jauh itu adalah barat, yang paling jauh itu adalah timur, yang paling jauh itu adalah planet. Maka kata Imam Al-Ghazali, semua yang kalian sebutkan itu memang jauh, tapi ada sesungguhnya yang paling jauh dan kita tidak akan pernah sampai ke sana. Yang paling jauh itu adalah masa lalu. 1 jam yang lalu kita tidak akan pernah ketemu. 1 menit yang lalu kita tidak akan pernah bersua lagi. Maka masa lalu adalah masa yang paling jauh. Untuk itu di dalam ayat Allah sebutkan, wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan soleh. Maka waktu itu bagaikan pedang. Orang yang melalaikan waktu, maka lehernya akan dipotong oleh pedang itu sendiri. Untuk itu mari kita pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ketika waktu itu sudah berlalu, maka kita tidak akan pernah ketemu dengan waktu itu kembali. Sabtu ke depan berbeda dengan Sabtu hari ini. Hari Minggu ke depan berbeda dengan hari Minggu yang sudah kita lewati. Jangan pernah lewati detik waktu yang kita lewati dengan tanpa nilai-nilai keagamaan, tanpa nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga, Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada murid-muridnya, "Wahai muridku, selanjutnya menurut kalian apa sesungguhnya yang paling besar?" Maka murid Imam Al-Ghazali menjawab, yang paling besar itu gunung. Ada lagi yang menjawab yang paling besar itu matahari.
Semua yang besar-besar disebutkan oleh murid Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai muridku, semua yang kalian sebut itu memang besar, tapi ada sesungguhnya yang paling besar dari itu. Yang paling besar itu adalah nafsu. Allah berikan kepada manusia itu akal, Allah berikan kepada manusia itu nafsu. Maka kehancuran manusia itu ketika dia tidak mampu mengendalikan nafsunya. Nafsu yang tidak terkendali bisa menimbulkan musibah kepada dirinya, bisa menimbulkan bencana dalam kehidupannya. Ketika Rasulullah SAW setelah selesai perang Badar, maka Nabi mengatakan, kita baru saja kembali dari perang yang kecil atau jihad yang kecil, dan kita akan menuju jihad yang lebih besar. Padahal perang Badar itu adalah perang yang sulit sesungguhnya dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Tapi disebutkan oleh Nabi, ini adalah jihad kecil, ada jihad yang lebih besar. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa jihad yang besar itu? Maka jihad yang besar itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Untuk itu kita semua, karena Allah titipkan nafsu, mari kita kendalikan nafsu kita dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara memperbanyak zikir kita kepada Allah, dengan cara memperbanyak membaca ayat Al-Quran. Selanjutnya murid Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, menurut kalian wahai muridku, apa yang paling tajam? Maka murid Imam Al-Ghazali menjawab, yang tajam itu adalah pisau. Ada lagi murid beliau Imam Al-Ghazali menjawab, yang paling tajam itu adalah tombak. Semua yang tajam-tajam disebutkan oleh murid Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai muridku, semua yang kalian sebut itu memang tajam, tapi ada sungguhnya yang paling tajam dari itu, yang bisa melukai semua orang. Yang paling tajam itu adalah lidah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, lidah itu adalah daging kecil yang bisa merontokkan persaudaraan yang kokoh, daging kecil yang bisa menghancurkan silaturahim yang kuat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan lagi, kalau ada yang berhak, yang pantas dan patut dipenjara itu adalah lidah, karena lidah membahayakan ketika tidak mampu dikontrol. Kalau dengan tombak bisa membunuh satu orang, dengan pisau 2-3 orang, dengan pistol 3-4 orang, tapi dengan lidah bisa menghancurkan satu keluarga, bisa menghancurkan satu masyarakat, dan bahkan bisa menghancurkan satu negara. Maka jagalah lidah itu. Pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu, dan suatu saat kamu tidak mampu mengendalikannya, maka dia akan menerkammu. Kenapa lidah? Kenapa mulut disebut dengan harimau? Karena di dalam mulut itu ada lidah yang ketika lidah itu tidak terkontrol, maka dia akan membahayakan tidak saja dirinya, tapi juga membahayakan orang lain. Kontrollah lidah kita dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan selalu membacai dengan kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat tahmid, dan kalimat-kalimat tahlil. Selanjutnya Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, wahai muridku, sudah 4 pertanyaan, maka pertanyaan berikutnya adalah, apa menurut kalian yang paling berat? Maka murid Imam Al-Ghazali menjawab, wahai guru, yang paling berat itu adalah batu, yang paling berat itu adalah besi, yang paling berat itu adalah beton. Semua yang berat-berat disebutkan oleh murid Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, itu memang berat, tapi ada sesungguhnya yang paling berat. Yang paling berat itu adalah menjaga amanah. Kita hidup di dunia ini diberikan amanah oleh Allah. Harta adalah amanah, kemudian anak adalah amanah, pasangan kita juga amanah. Maka amanah itu harus kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Orang sering lalai dengan amanah diberikan oleh Allah, dan amanah yang tidak mampu kita pertanggungjawabkan di dunia ini, maka di akhirat nanti Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Maka untuk itu, ketika diberikan amanah kepada kita, rawatlah, jagalah,
pertanggungjawabkanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Pangkat, jabatan, semua kekayaan itu adalah titipan Allah yang merupakan amanah yang harus kita rawat dan kita pelihara. Sesungguhnya tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini, karena semua yang kita miliki hanya adalah amanah, hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan seorang tukang parkir yang tidak pernah sombong ketika apapun merek mobil masuk ke dalam tempat parkirnya. Masuk mobil Alphard, masuk Pajero, masuk Fortuner, si tukang parkir tidak pernah merasa bangga karena dia tahu itu adalah titipan. Dan ketika mobil itu ditarik dan dibawa kembali oleh yang punya, maka dia juga tidak merasakan sedih yang berlarutan karena dia tahu yang punya mengambil kembali haknya. Dan si tukang parkir paham bahwa apa yang dia miliki hanya titipan sementara. Inilah kehidupan kita di dunia. Semuanya adalah titipan oleh Allah, merupakan amanah oleh Allah. Mari kita rawat dan kita pelihara. Kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Terakhir, pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya, wahai muridku, menurut kalian apa yang paling ringan? Kemudian murid Imam Al-Ghazali menyebutkan semua yang ringan-ringan. Ada yang mengatakan yang ringan itu adalah kapas, ada yang mengatakan yang ringan itu adalah angin. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan yang ringan itu adalah meninggalkan sholat. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sholat 2 rakaat, sholat 3 rakaat, sholat 4 rakaat, inilah kewajiban kita kepada Allah. Ada orang yang bisa mengangkat pasir mungkin 50 kilo, 60 kilo, tapi 2 rakaat mereka tidak bisa lakukan. Ada orang yang bisa mengangkat semen 2 sak, 3 sak, tapi maghrib 3 rakaat mereka tidak mampu lakukan. Salat ini adalah tiang agama. Salat ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Maka ketika kita kembali kepada Tuhan, maka modal awal yang harus kita pertanggungjawab itu adalah ibadah sholat. Bayangkan kalau orang yang tidak pernah sholat, maka dia tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Kita hidup bertetangga. Ketika kita tidak pernah berkomunikasi dengan tetangga, maka sulit ketika kita minta tolong dengan tetangga. Apalagi dengan Allah yang menciptakan kita, yang mencukupkan kebutuhan kita, yang mencukupkan semua kehidupan kita. Kita tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Maka inilah sesungguhnya manusia yang paling sombong di muka bumi. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dari diskusi antara Imam Al-Ghazali dengan muridnya, banyak hal yang bisa kita petik hikmah dari semua itu. Mari kita rawat, kita laksanakan khusyuk salat kita. Kita jaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita jaga waktu-waktu kita. Kita selalu ingat dengan kematian. Kemudian kita pelihara lidah kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di bulan yang penuh berkah rahmat dan ampunan ini, kita menjadi orang-orang yang kembali dalam keadaan suci dan bersih, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita siap untuk mempertanggungjawabkan dengan amal ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat media Namliko, jangan lupa nantikan program Semeka berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah dan selamat berbuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.